وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masuk ke tanggal 13 Syawal ya. Semoga kita memulai pengajian pertama kita setelah istirahat Lebaran. Maka insyaallah nanti untuk jatah saya ya di hari pertama Ayyamul Bid, nanti akan meneruskan pembahasan dari Adabul Mufrad yang sudah kita bahas di bulan Ramadan kemarin. Jadi kan tugas bagian saya itu kan mengisi 2 kali di Ayyamul Bid hari pertama sama malam Senin Pon. Nah, nanti untuk yang malam Senin insya Allah akan diisi dengan tafsir seperti biasa. Tapi untuk yang Ayyamul Bid menjelang berbuka akan melanjutkan bahasan dari Adabul Mufrad tadi. Dan seperti biasa insya Allah akan disediakan print-out materinya. Monggo bisa diambil di pintu masuk masjid. Masya Allah, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai doa orang tua dan mendoakan orang tua. Kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab tangisan orang tua. Bisa dibuka di halaman pertama. Hadis nomor 31 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berkata, sesuatu yang menyebabkan tangis kedua orang tua adalah termasuk perbuatan durhaka dan dosa besar. Maka hadis riwayat Tabari derajatnya sahih. Maka ini adalah hadis ini tuh perkataan sahabat ya, atau athar namanya. Maka di hadis ini dikatakan bahwa barang siapa kalau ada seorang anak itu yang membuat orang tuanya itu menangis, baik dengan perkataannya, dengan kata-kata yang kasar dan menyakitkan, atau melalui perbuatannya yang membuat orang tua sedih, maka perbuatan tersebut itu termasuk kedurhakaan, termasuk dosa yang besar. Bahkan sekali saja kita mau menyakiti orang tua, membuat orang tua menangis, itu sudah masuk kategori durhaka. Apalagi kok menyakitinya sampai berkali-kali, bahkan menjadi kebiasaan, saking sering membuat orang tua jengkel, sampai kayak orang tua itu nangis itu sudah menjadi aktivitas sehari-hari. Setiap hari itu tidak pernah ada rasa bangga sama anaknya, adanya itu cuma sedih, khawatir. Nah, itu sudah termasuk bentuk durhaka. Apalagi jika tangisan orang tua itu disebabkan karena anaknya itu tidak mau belajar agama, tidak mau beribadah. Kan ada nggih
Anak disuruh sholat, mager, disuruh puasa, males, disuruh baca Quran, tidak mau, terus menolak sampai membuat orang tuanya sedih. Maka barang siapa yang berbuat seperti ini, itu termasuk dari perbuatan durhaka. Lalu bagaimana jika sudah terlanjur menyakiti hati orang tua, sudah terlanjur membuat mereka menangis, maka yang harus kita lakukan adalah segera minta maaf. Kok sebelum sekarang harus setelah mendengar kajian kemudian baru sadar, wah saya ini sebenarnya kemarin sudah membuat sedih orang tua. Maka ketika pulang langsung minta maaf sama mereka dan segera ditebus kesalahannya dengan membuat mereka bahagia. Dan dalam segera menebus kesalahan kita, segera menebus kesedihan mereka selagi orang tua itu masih hidup. Kalau sudah meninggal, sudah tidak ada kesempatan lagi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah ya, bahwa hadis ini menekankan tidak boleh membuat orang tua itu menangis. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu bab mengenai doanya kedua orang tua, bahwa doa orang tua itu termasuk doa yang paling mustajab. Di hadis yang nomor 32 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ada 3 orang yang doanya itu pasti dikabulkan. Siapa? Yaitu yang pertama, doa orang yang didolimi, yang ditindas, yang ditekan, yang dijahati. Maka hati-hati kalau kita menjahati orang lain, merugikan orang lain. Kalau mereka itu mendoakan keburukan bagi kita, doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian doanya musafir. Musafir berarti orang yang berpergian. Dan yang ketiga, doanya kedua orang tua untuk anaknya. Hadis Abu Dawud, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, dan derajatnya hasan. Mungkin yang baru datang bisa mengambil materi di kursi di dekat pintu. Maka di hadis ini dijelaskan bahwa salah satu doa yang paling mustajab adalah doa orang tua kepada anaknya. Dan yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, bahwa doa ini umum ya. Jadi termasuk doa yang baik maupun doa yang buruk. Nah, maka inilah kenapa baik bagi anak maupun orang tua itu harus berhati-hati. Untuk anak, jadi lihat, yang pertama hati-hati dalam bersikap. Jangan sampai perbuatannya itu membuat marah orang tua sehingga orang tua itu mendoakan keburukan bagi anaknya. Misalnya saking nakalnya, saking membuat orang tua jengkel sampai orang tuanya berdoa, oh ya Allah, semoga jatuh, semoga celaka, semoga cepat mati, nah, segala macam seperti itu jangan sampai memancing emosi mereka. Orang tua juga sama, hati-hati dalam berdoa ya buruk, jangan mudah terpancing emosi. Ya, walaupun semarah apapun, sejengkel apapun, jangan sampai kok nyumpahi anaknya, menjelek-jelekkan anaknya, mengumpat anaknya. Kowe nakal banget tuh, semoga tadi dikandani kok ngeyel, kok numpak motor enggak digal ke anu. Nanti kalau jatuh beneran, orang tuanya ya menyesal.
Kalau doa yang buruk yang dikabulkan akan menyesal di kemudian hari. Lah kenapa? Hati-hati. Ya. Kalau marah, hendaklah doa yang baik saja. Ya. Jadi walaupun jengkel, kok nakal banget, doa Allah segera memberi hidayah. Kok dikandani kok orang ngandel-ngandel, buat jadi anak sing soleh. Jadi walaupun dalam keadaan emosi, tetap berusaha mendoakan ya baik, karena kita tidak tahu doa mana yang dikabulkan. Ya kalau doa yang baik yang dikabulkan. Coba kalau misalnya mustajabnya ketika kita berdoa yang buruk tadi. Kita doakan anaknya jatuh dari motor beneran, sampai kakinya patah, kita sendiri ya sedih, kita sendiri ya kerepotan. Maka bagi putra-putra, bagi anak-anak juga adalah rajin-rajin meminta doa kepada orang tua. Inilah kenapa sebelum melakukan sesuatu, ya, apapun itu selalu minta restu sama orang tua. Mau nyari kerja, minta doa. Mau nyari kuliah, minta doa. Mau nyari pasangan, minta doa. Mau supaya cepat dapat omongan, minta doa orang tua. Kok bisnisnya seret, rezekinya mepet, minta doa orang tua. Karena tadi mustajabnya doa orang tua. Bisa jadi dengan perantara doa orang tua kita, apalagi dengan kita berbakti kepada mereka, taat kepada mereka, itu menjadi wasilah yang kita butuhkan. Nah, kemudian di hadis selanjutnya, hadis nomor 33, di sini hadis ini menceritakan salah satu kisah yang memaparkan kepada kita tentang mustajabnya doa orang tua, terutama doa ibu. Nah, ini kisah hadis ini berkisah mengenai Juraij. Mungkin beberapa sudah ada yang pernah mendengar ya. Nah, hadis nomor 33 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada orang yang dapat berbicara ketika bayi kecuali Isa bin Maryam dan anak yang membebaskan Juraij. Jadi Rasulullah itu menyatakan ada dua orang yang bisa berbicara ketika bayi. Maka para sahabat Rasulullah ditanya, wahai Nabi, kalau Nabi Isa kita sudah tahu, tapi siapakah bayi yang membebaskan Juraij itu? Kok kami belum pernah dengar? Maka Nabi menjawab, nah, Juraij itu adalah salah satu seorang ahli ibadah. Ada yang menyebutkan di zamannya Bani Israel yang membangun suatu biara, jadi suatu tempat ibadah di rumahnya. Ya kalau kita itu kayak musola rumah betul ya. Jadi dia itu kalau beribadah selalu di biaranya tersebut. Maka suatu hari ibunya itu memanggil. Nah, memanggilnya itu dari luar ya. Karena dari luar, sementara Juraij itu sedang sembahyang. Nah, ibunya kan nggak tahu karena pintunya tertutup, nggak tahu kalau Juraij itu sedang sholat. Dan ini sholatnya sholat sunnah. Maka Juraij pun berkata dalam batin, ini ibu saya ya Allah, ini ibuku memanggil aku, sedangkan aku sedang sembahyang. Bingung ini mana yang mau didahulukan. Akhirnya Juraij pun melanjutkan sembahyangnya sehingga ibunya itu balik. Ini Juraij kok dipanggil-panggil enggak jawab, sudah tak balik. Esok harinya ibunya datang lagi, manggil lagi di waktu Juraij sedang sembahyang lagi dan masih tidak menyambut panggilannya. Di hari ketiga datang lagi ibunya memanggil Juraij, masih dalam keadaan
sembahyang. Batin lagi, ya Allah, ini kok ibuku sudah 3 hari manggilnya selalu dalam keadaan sholat. Nah, ini saya harus batalin atau lanjut. Ya akhirnya ya sudah milih tetap melanjutkan sembahyang. Nah akhirnya karena 3 kali diabaikan oleh Quraisy, ibunya marah, emosi, kemudian berdoa, ya Allah, jangan matikan Quraisy sehingga ia melihat wajah wanita pelacur. Ini sampai dihinakan oleh wanita pelacur. Ini doa yang buruk gitu. Nah akhirnya suatu ketika ada seorang pengembala sapi yang singgah di biaranya. Jadi biara zaman dulu itu bentuknya seperti rumah panggung gitu. Jadi biaranya itu ada panggungnya, ada tangganya di atas, dan kemudian di bawah itu ya buat barang-barang. Biasanya kalau buat orang berteduh, orang mampir. Nah ada pengembala yang mampir di bawah tersebut, dan ada pelacur yang berzina dengan pengembala itu di bawah biara itu. Nah, beberapa waktu kemudian datang penguasa membawa pelacur yang baru melahirkan. Nah, ini ketahuan pelacurnya itu punya anak di luar nikah, ini belum nikah kok punya bayi. Maka ditanya sama penguasa itu, ini dari laki-laki siapa anak itu dilahirkan, bapaknya siapa? Maka pelacurnya itu menjawab, Quraisy. Mungkin karena gengsi dia kok berhubungan dengan pengembala, maka dia bilang bapaknya ini Quraisy. Maka penguasanya bertanya, bukankah Quraisy si penjaga biara itu? Maka pelacur itu menjawab, iya benar si Quraisy itu. Akhirnya penguasa itu memerintahkan kepada bawahannya, ini karena Quraisy sudah melanggar, yang sudah menghamili wanita di luar nikah, maka silakan datang ke biaranya, itu hancurkan biaranya, kemudian seret si Quraisy ke sini, karena dia itu sudah tidak pantas jadi ahli ibadah. Akhirnya Quraisy itu dihancurkan biaranya, kemudian diseret dalam keadaan diborgol dan lehernya itu diikat dengan tali. Maka di bawah Quraisy itu di depan para perempuan-perempuan pelacur, dan mereka itu menyaksikannya sembari tersenyum. Ini kan doanya orang tua tadi ya, bahwa supaya dia itu berhadapan dengan atau dihinakan dengan wanita-wanita pelacur. Maka Quraisy bertanya kepada penguasa tersebut, wahai raja, mengapa kamu menangkapku? Mengapa kamu merobohkan biaraku? Maka penguasa itu menjawab, kamu telah berbuat zina dengan wanita ini sehingga lahirlah anak itu darimu. Nah, kalau zaman dulu kan dengan tes DNA gitu, tidak bisa dipastikan benar atau tidak lainnya. Akhirnya Quraisy berkata, di manakah bayinya itu? Maka orang-orang berkata, itu bayinya bersama ibunya. Maka Quraisy itu mendekatinya dan bertanya kepada si bayi, siapakah ayahmu? Maka dengan izin Allah, bayinya berbicara, si ayahku adalah si pengembala sapi. Ditunjuk kepada pengembala tadi. Ini membuktikan bahwa Quraisy itu tidak bersalah, hanya menjadi korban fitnah. Artinya mendengar jawaban si bayi ini, si penguasa lalu berkata kepada Quraisy, wahai Quraisy, ternyata memang kami itu salah, mohon maaf lah ternyata sudah kena korban fitnah. Maka sebagai balasannya, sebagai bentuk rasa menyesal kami, bagaimana kalau kami membangun kembali biara kamu dengan emas? Gak usah dengan perak, gak usah, kata Quraisy, kembalikanlah seperti semula saja, gak usah neko. Maka penguasa itu bertanya lagi, kenapa engkau tersenyum wahai Quraisy? Jadi karena Quraisy telah dihukum itu senyum sendiri. Maka penguasanya heran. Maka Quraisy berkata bahwa telah ketahui urusan itu karena panggilan
ibuku. Jadi kenapa saya bisa dihinakan seperti ini adalah karena doa ibunya. Maka di sini hadisnya riwayat Muslim gitu derajatnya sahih. Maka di sini menjadi dasar bahwa memenuhi panggilan orang tua itu wajib bahkan kalau sedang sholat sunnah. Kalau sedang sholat sunnah adalah sholatnya itu dibatalkan dan memenuhi panggilan orang tua. Karena sholatnya itu sunnah sedangkan panggilannya itu wajib. Kalau sholat wajib bagaimana? Kalau sholat wajib, kalau misalkan wajib bisa dengan mengeraskan suaranya, jadi bacaannya itu diperkeras sehingga orang tua itu tahu dia sedang sholat. Kalau misalkan tetap dipanggil mungkin karena darurat ya, maka hendaklah dibatalkan lebih baik. Karena sholat masih bisa dilanjutkan di waktu lain. Kecuali kalau memang waktunya sudah mepet banget ya. Karena saya ketiduran, kok sholatnya waktu sholat tinggal 10 menit. Nah, kalau seperti ini ya sholatnya lebih diutamakan. Tapi kalau tidak, sholatnya masih ada waktu, bisa memenuhi panggilan orang tua terlebih dahulu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah contoh cerita mengenai mustajabnya doa orang tua. Selanjutnya kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab mendakwahkan Islam bagi ibu yang kafir. Maka di hadis 34 ini berkisah mengenai Abu Hurairah dan ibunya yang masih kafir. Dari Abu Hurairah dia berkata, tidaklah seorang Yahudi atau Nasrani apabila mendengar perkataanku kecuali mereka menyukaiku. Jadi Abu Hurairah cerita bahwa dia itu orangnya itu perkataannya enak didengar. Maka aku ingin ibu itu masuk Islam, tetapi ibunya masih enggak mau. Sudah lalu perkataan padanya, tetapi tetap enggak. Dia sudah didakwai, sudah diajar, tapi masih tidak mau. Maka inilah menunjukkan bahwa ketika orang tua itu salah, apalagi ini kan sini orang tua kafir, apalagi cuma kesalahan-kesalahan yang kesalahan-kesalahan yang tidak mengeluarkannya dari Islam. Misalnya orang tuanya masih sering maksiat, masih tidak mau sholat, tidak mau puasa, tetap harus didakwahi. Tentu dengan cara-cara yang lembut, tidak memaksa apalagi menyakiti perasaan mereka. Nah, kemudian Abu Hurairah bilang, karena kok diajak itu masih tetap gak mau, maka aku datang kepada Nabi dan memohon kepada beliau untuk mendoakannya supaya masuk Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh mendoakan orang kafir selama dia belum meninggal. Yang dilarang apa? Yang dilarang itu adalah ketika sudah jelas bahwa orang kafir itu menjadi penghuni jahanam. Kapan itu? Ketika dia meninggal dalam kekafiran. Kalau masih hidup tidak apa-apa didoakan. Tadi mendoakan supaya dapat hidayah, supaya dapat petunjuk, atau mungkin cuma mendoakan ketika sakit supaya sembuh, itu juga tidak apa-apa. Jadi sebagai bentuk kasih sayang dan harapan akan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika setelah didoakan oleh Nabi, maka beliau berkata, aku mendatangi ibuku sedang ia menutup pintu dan berkata, wahai Abu Hurairah, aku telah masuk Islam. Jadi begitu Nabi berdoa, langsung dikabulkan oleh Allah, ibunya itu diberikan hidayah langsung masuk Islam.
Akhirnya saking gembiranya, lalu Abu Hurairah mengabarkan tentang hal ini kepada Nabi dan katakan, wahai Nabi, doakan untukku dan ibuku. Lalu beliau berkata, ya Allah, hamba-Mu Abu Hurairah dan ibunya jadikanlah mereka disukai oleh manusia. Hadis riwayat Bukhari di dalam Adabul Mufrad, derajatnya hasan. Maka jamaah yang Allah di sini disampaikan bahwa tadi ketika orang tua berbuat salah, hendaklah selalu didakwai, selalu diajak kebenaran, jangan ditinggalkan. Dan jangan lupa selalu berdoa, karena doa silahul muslimin, doa itu senjatanya orang muslim. Bisa jadi karena doa kita, akhirnya Allah itu memberikan hidayah kepada mereka. Jamaah rahimahullah, kemudian kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab berbakti kepada orang tua sepeninggalannya. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana cara berbakti ketika orang tua itu masih hidup. Nah, sekarang kalau orang tua sudah meninggal, bagaimana cara berbakti? Kan sudah tidak ada. Maka di hadis yang nomor 35 dari Arsyad bin Ali bin Ubaid dari ayahnya, ia berkata, ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, adakah kesempatan buatku untuk berbuat baik kepada kedua orang tuaku sepeninggalannya? Maka beliau berkata, benar, ada 4 hal. Jadi, ketika orang tua itu sudah meninggal, itu bukan berarti tidak berbakti, masih ada kesempatan untuk berbakti. Kalau misalnya berbaktinya kok cuma ketika orang tua itu masih hidup, ini khawatirnya berarti masih kurang ikhlas. Bisa jadi berbakti karena mengharapkan warisan, mengharapkan pujian. Tapi kalau orang tua itu sudah meninggal, maka berbaktinya ini tidak ada balasannya, tidak ada upahnya. Insya Allah terjamin keikhlasannya. Maka 4 hal apa yang bisa dilakukan ya bentuk bakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Maka Rasulullah bersabda, yang pertama yaitu mendoakan kedua orang tua dan meminta ampun untuknya. Jadi anak yang berbakti adalah anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, ya. Dan doa anak ini bisa menjadi amal jariyah bagi orang tua. Minimal setiap selesai sholat, doakan Rabbana atina fid dunya Rabbil firli wa liwalidayya wa rahmahuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku ketika aku kecil. Yang kedua adalah memenuhi janjinya. Jadi kalau ada orang tua itu punya utang, punya tanggungan, punya janji yang belum terpenuhi, misalnya kok sebelum meninggal orang tua itu janji pengen sedekah atau pengen haji, pengen umroh, atau punya utang harta atau utang ibadah, maka hendaklah tanggungan itu dipenuhi. Yang utang ya dilunasi, yang janji yang dipenuhi. Atau punya keinginan tadi pengen haji, pengen umroh, pengen kurban, nah itu dilaksanakan. Dan yang ketiga, menghormati teman-temannya. Kan orang tua itu punya teman, maka temannya itu dihormati, tetap berbuat baik kepada mereka,
Jadi misalkan orang tua itu punya kebiasaan baik, misalnya sering mampir silaturahmi kepada temannya, sering membawa hadiah. Nah itu diteruskan. Ya, kalau misalnya ada ada teman-teman akan orang tua yang disambung hubungannya, kita selalu datang ke rumah mereka, kita kasih bingkisan, kita selalu mendoakan mereka, berbuat baik kepada mereka, membantu ketika mereka membutuhkan. Nah ini salah satu bentuk berbakti. Dan yang keempat, menyambung silaturahmi dengan yang tidak ada ikatan dengannya kecuali dari keduanya. Maksudnya apa? Yaitu silaturahmi dengan kerabatnya orang tua. Yang memang kita itu berhubungan dengan orang tersebut itu lewat orang tua. Contohnya siapa? Ya paman, bibi, pakde, bude, pakle, bule, simbah. Jadi salah satu berbaktinya dengan tetap menyambung hubungan dengan kerabat tersebut. Jadi jangan sampai kok bahkan ketika lebaran malah tidak mau silaturahim sampai bertahun-tahun tidak mau berhubungan. Jangankan datang WA saja tidak pernah. Nah seperti ini yang harus dihindari. Tetap menyambung hubungan dengan mereka, apalagi di zaman media sosial ini kan WA itu mudah, teleponan itu lebih mudah. Jangan sampai kalau sudah ada fasilitas malah putus hubungan sama sekali. Nah ini 4 cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, yaitu pertama mendoakan, kedua menunaikan janji, ketiga menghormati teman mereka, dan keempat menyambung silaturahim dengan kerabat orang tua. Nggak nih kok sing snack apa? Snacknya sudah mau 30 menit. Coba. Selanjutnya kita masuk ke hadis yang nomor 36 dari Abu Hurairah. Ia berkata, orang yang mati akan diangkat derajatnya, dan ia berkata, wahai Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Lalu Tuhan menjawab, anakmu telah memintakan ampun untukmu. Hadis Bukhari di Adabul Mufrad, derajatnya hasan. Maka di hadis ini kita diminta untuk sering-sering mendoakan orang tua kita. Jangan malas. Kenapa? Karena dengan doa kita itu bisa mengangkat derajat orang tua kita. Apalagi ya mohon maaf kalau orang tuanya itu termasuk orang tua yang ibadahnya pas-pasan, yang kadang-kadang sholatnya itu masih bolong-bolong, yang puasanya masih jarang-jarang. Tentu itu lebih butuh doa dari kita. Karena kalau sudah meninggal tidak ada lagi yang bisa mengangkat derajatnya, kecuali apa? Nah, nanti akan dibahas di hadis yang nomor 38 mengenai amalan yang tidak terputus ketika sudah wafat. Tetapi walaupun doa ini ampuh bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal, bukan berarti kalau kita mau mendoakan orang tua harus tunggu meninggal. Ya tidak, ya. Jadi walaupun di sini perintahnya berdoa untuk orang tua yang sudah meninggal, tapi kalau orang tuanya masih hidup tetap harus didoakan. Sedang nomor 37 dari Walid Muhammad bin Sirin, ia berkata, suatu malam kami bersama Abu Hurairah, lalu ia berdoa, ya Allah, ampunilah Abu Hurairah dan ibuku dan orang yang meminta ampun untuk keduanya. Maka Muhammad bin Sirin berkata, lalu kami memintakan ampun untuk keduanya hingga kami disebutkan juga dalam doa Abu Hurairah. Hadis riwayat Bukhari di Adabul Mufrad, derajatnya sahih. Nah, jadi Muhammad bin Sirin ini salah seorang sahabat mendengar Abu Hurairah itu berdoa.
Dan doanya itu, ya Allah ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan orang yang mendoakan kami berdua. Maka di sini Abu Hurairah mencontohkan bahwa salah satu bakti kita itu tidak hanya mendoakan orang tua kita, tapi juga mendoakan orang yang berdoa untuk orang tua kita. Kenapa? Karena insya Allah doa kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Makanya kenapa Muhammad bin Sirin langsung dilaksanakan, jadi berdoa, dia mendoakan pertama mendoakan untuk dirinya, kemudian kebaikan dirinya dan orang tuanya, kemudian mendoakan kebaikan Abu Hurairah dan orang tuanya. Karena ketika kita berdoa bisa kita tambahkan, ya Allah ampunilah orang dosaku dan dosa orang tuaku dan dosa orang-orang mukminin dan dosa orang tua mereka. Ini bisa kita tambahin. Jadi kan saling mendoakan adalah kebaikan. Selanjutnya hadis nomor 38 dari Abu Hurairah, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata al-'abdu, apabila seorang hamba itu telah meninggal dunia, inqata'a amaluhu, maka terputuslah amal perbuatannya." Kenapa? Ya karena kalau orang meninggal itu tidak bisa lagi beramal, tidak bisa ke masjid, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa. Bayangin kalau orang meninggal kok masih bisa sholat, langsung kabur semua ini bayang. Kok di masjid tiba-tiba lihat orang meninggal sedang sholat, orang sudah meninggal masih ngaji, ya kan? Udah kayak film horor. Jadi film zombie. Maka kalau sudah meninggal sudah tidak bisa beramal lagi, illa salat, kecuali 3 perkara. Jadi walaupun sudah tidak bisa beramal, Allah masih memberi 3 pintu pahala yang lewat 3 pintu ini. Walaupun mereka itu sudah meninggal, pahalanya masih bisa mengalir. Apa saja? Yang pertama, sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah. Apa itu jariyah? Jariyah itu artinya yang terus mengalir. Jadi sedekah yang pahalanya terus mengalir. Itu sedekah seperti apa? Jadi sedekah yang manfaatnya itu terus berulang. Kan ada sedekah yang sekali pakai, gitu. Misalkan kita kan sedekah makanannya dimakan, ya sudah, pahalanya cuma sekali. Tapi ada sedekah yang pahalanya terus. Contohnya apa? Misalnya membangun masjid. Kita ikut infak, kalau tidak ikut iuran tenaga untuk membangun musola. Maka selama musola itu dipakai untuk sholat, pahalanya terus mengalir. Atau misalnya wakaf tanah, wakaf sumur, maka selama wakafnya itu digunakan untuk kebaikan, maka itu pahalanya selalu mengalir. Maka contoh wakaf yang masih bertahan lama itu wakafnya Utsman bin Affan, sampai sekarang masih ada, Pak. Maka sudah dikembangkan jadi hotel, jadi kebun, dan itu semuanya untuk kebaikan. Itu pahalanya akan terus mengalir kepada Utsman selama itu asetnya atau sedekah jariyah itu masih dimanfaatkan untuk kebaikan. Tapi juga hati-hati ya, ketika ada sedekah jariyah juga ada dosa jariyah. Ketika apa? Kita itu bikin fasilitasnya untuk dosa, untuk maksiat. Ada orang bikin bangunannya untuk klub, untuk dugem. Maka selama bangunannya itu untuk maksiat, tidak pernah dicegah, tidak pernah dilarang, maka dia juga akan dapat dosanya terus. Setiap orang yang mabuk di sana, berzina di sana, kholwat di sana, maka dia juga kejeblatan dosanya. Kemudian yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bihi, yaitu ilmu
ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang terus diajarkan dan diamalkan. Contohnya ini ibu-ibu sering mengajar TPQ, maka selama yang diajar TPQ itu mengaji, maka yang mengajar TPQ akan mendapatkan pahalanya. Kemudian kalau yang diajar ini mengajarkan kepada muridnya ini mengajarkan kepada muridnya, itu pahalanya akan mengalir terus. Makanya ini MLM yang paling bagus gitu. MLM pahala. Karena kan satu orang mengajar dapat pahala. Nanti yang diajar itu mengajarkan lagi dapat pahala lagi. Jadi diajarin lagi dapat pahala lagi. Maka orang yang pahalanya paling besar itu adalah Rasulullah. Kan berapa miliar orang Islam itu semuanya karena dakwah Rasulullah. Itu pahalanya semua mengalir sama Rasulullah, mengalir kepada para sahabat. Dan yang ketiga adalah waladin sholihin yad'u lahu, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, dilihat waladin sholihin. Jadi kalau doa yang diterima yang membawa pahala adalah dari doa anak yang soleh. Kalau anak yang ditolak ya doanya masih dipertanyakan diterima atau tidak. Dan di sini dipakai kata waladun, ya, bukan ibnun. Bedanya apa? Kalau ibnun itu adalah anak kandung, sedangkan waladun itu anaknya sifatnya umum, jadi tidak harus anak kandung. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada orang yang tidak dikaruniai anak, itu masih bisa dapat itu. Masih bisa dapat waladun soleh. Lewat apa? Bisa anak didik, anak asuh, anak angkat. Yang kita angkat sebagai anak. Maka itu doanya masih bisa diterima, masih mengalir doanya. Maka sebagai anak, ya, ketika kita mau berbakti kepada orang tua kita, bentuk bakti kita nanti salah satunya adalah selalu mendoakan mereka. Dimanapun itu, kapanpun itu. Minimalnya tadi pas setelah selesai sholat. Jamaah riwayat alhamdulillah pas waktu maghrib sudah selesai kita bahas ya. Untuk pertemuan bulan depan. Nanti sebenarnya untuk bab ini masih ada satu hadis lagi gitu, tapi karena keterbatasan waktu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Aku boleh ada dari mana ya. Nomor kami yang masuk Masdarul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membuka kita dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ala rizqika faqad habattu ma wa salatul wa salatul ajru insyaallah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.